سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi fi'lil khairat wa nahana an fi'lis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 12 Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kaki kita, ditetapkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah telah mengingatkan kepada diri kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, kata Nabi, kata Allah, pasti akan merasakan yang namanya al-maut atau juga kematian. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada pada tempat yang kokoh lagi tinggi, manakala kematian atau maut itu menjemput seseorang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang dapat mengakhirkan walaupun hanya sesaat, wa la yastaqdimun, dan juga tidak ada yang dapat memajukannya. Nah, oleh karena itulah, karena semua kita pasti menemui yang namanya kematian, apalagi kita sudah di usia senja. Nah, senja itu bukan umur 60 atau 70, 40 itu sudah senja, Pak. Jadi 40 itu adalah fase terakhir dalam kehidupan seorang manusia. Adapun setelahnya dia masih diberikan jatah, maka ini hanya bonus saja. Nah, jadi umur 40 itu sudah di masa senja. Maka itu menurut para ulama, kalau orang sudah umur 40 tahun gawiannya masih membalak bahasanya ada karuan, maka sampai akhir hayatnya juga demikian. Sebaliknya, kalau umur 40 dia semakin taat kepada Allah, maka insya Allah biidznillah, dengan izin Allah, dia akan terus berada dalam ketaatan atau kebaikan sampai akhir daripada hayatnya. Nah, ini yang akan menentukan, Pak, apakah kita berada dalam ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akfiru zikraha dzimilladzati al-maut. Banyak-banyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kesenangan dunia, yaitu adalah kematian. Jadi kita disuruh banyak-banyak mengingat ketika kita sholat jenazah,
jenazah di hadapan kita, maka banyak-banyak mengingat aku pun juga akan seperti ini juga. Kemudian ketika kita takziah, kita juga ingat. Kemudian ketika kita ziarah kubur, tujuannya hanya dua. Pertama adalah mendoakan, yang kedua ingat akan kematian, bahwa kita pun juga akan seperti ini juga, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak-banyakilah oleh kalian, kata Nabi, mengingat yang namanya pemutus dari kesenangan, yaitu adalah al-maut. Bahkan innal maut sakarat, sesungguhnya yang namanya kematian itu pasti ada kepedihan. Jadi pasti melalui yang namanya sakarat atau juga kepedihan. Dan kepedihan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, Pak. Jadi sakaratnya itu beda-beda. Tapi tidak menunjukkan bahwa ketika seseorang berat menghadapi sakarat, lalu ini disebut banyak dosa. Tidak. Bisa jadi dengan sakarat yang berat baginya, itu akan dapat meluruhkan dosa-dosanya. Jadi masing-masing orang mengalami sakarat itu beda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada mungkin yang sangat berat lagi. Tapi itu tidak ada alamat bahwa kalau sakaratnya itu berat, lalu ini tanda banyak dosa, tidak. Nah, justru Allah ingin meluruhkan dosa-dosa dari seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul saja ketika al-maut atau kematian menjemput, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Memang seorang Nabi dan Rasul itu diberikan hak prerogatif, Pak, memilih. Kalau hendak dipanjangkan, kata Allah, maka aku akan panjangkan. Tapi kalau tetap dia seperti itu juga, maka Allah pun akan mengamininya. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihi salam didatangi malaikat maut. Pada saat didatangi malaikat maut, langsung ditempelek. Anak mencabut nyawa Nabi Musa, ditempelek Nabi Musa, langsung disemes. Sampai faqata ainah, sampai copot mata daripada malaikat maut. Lalu malaikat maut pun mengadu kepada Rabb, wahai Rabb, aku diutus kepada seorang hamba la yuridul maut, yang dia tidak menginginkan akan kematian. Dalam sebuah riwayat disebutkan demikian. Kemudian Rabb pun berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sebelumnya sudah dikembalikan mata malaikat maut. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Musa. Bilang kepada Nabi Musa, berapa lama umur yang dia inginkan, maka seberapa lama waktunya, tinggal dia memegang jumlah daripada punggung sapi. Berapa banyak punggungnya yang dia pegang dengan menggunakan telapak tangannya, maka sebanyak itu pula aku akan panjangkan umurnya. Jadi kalau misalnya 600 bulu, 600 tahun. 800 bulu yang dipegang, 800 tahun. Pokoknya sebanyak telapak tangan Nabi Musa. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan demikian, malaikat maut pun turun untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Setelah mendengar penjelasan Nabi Musa, malaikat maut, rupanya Nabi Musa ini bertanya lagi, Pak. Tsummal mah. Nah, kemudian apalagi kalau seandainya aku dipanjangkan umurku seukuran itu, lalu apalagi? Tsummal maut. Kemudian engkau akan mati juga. Ya kalau begitu, kata Nabi Musa, sama aja juga. Wah ini mati, kena mati juga. Maka Nabi Musa pun berkata, matikan aku saat ini juga. Harus kan sama aja, ya mati juga bahasa kitanya. Itu hanya ukuran angka-angka saja umur itu. Maka sekarang saja matikan aku, kata Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Nah akhirnya malaikat maut pun menjemput nyawa daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanu
ahadukum al-maut lidurri nazala bihi. Jadi jangan seseorang itu berharap akan maut, kematian, disebabkan karena darar itu mudarat yang menimpanya, kesedihan atau mungkin penyakit dan segala macam yang menimpa diri seseorang, atau mungkin juga kesempitan dalam hidup yang menimpa dirinya. Maka kata Nabi, jangan dia berkata, ya Allah matikan aku saat ini juga, berat sekali penderitaanku, sakit sudah berkepanjangan, kemudian hanya terbaring di atas kasur misalnya, atau bahkan masuk rumah sakit, batu keluar masuk lagi, bolak-balik, beratnya pang hidup ini. Nah, lalu orang itu berharap akan kematian, ya Allah matikan aku saat ini juga misalnya, karena beratnya keadaan yang dia alami. Maka yang seperti itu dilarang di dalam Islam. Jadi karena boleh kita justru memohon agar disegerakan untuk meninggal dunia, karena beratnya nasib atau juga keadaan yang kita alami. Tapi kalau kita ingin minta panjangkan umur, itu boleh Pak ya Allah panjangkanlah umurku, atau ketika kita mendoakan saudara kita, semoga Allah memanjangkan umurmu, itu boleh hukumnya. Kemudian faliyakul, kata Nabi, maka hendaklah dia seyogianya berucap atau berdoa. Jadi kalau misalnya dia memang sakit yang berkepanjangan, dia mengalami penderitaan, maka hendaknya dia berdoa apa kata Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku seandainya hidup itu adalah baik bagiku. Kemudian watawaffani, dan matikanlah aku maka natil wafatu khairan li, manakala wafat itu, kematian itu adalah baik bagiku. Jadi kita berharap, ya Allah hidupkanlah kalau seandainya hidup ini baik, matikan kalau seandainya mati ini adalah baik bagiku. Jadi jangan berharap akan kematian saja, tetapi juga kita berharap akan hidup. Jadi jangan putus asa. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Kemudian wa'an Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Jadi seorang mukmin itu kata Nabi meninggal dunia dalam keadaan kening yang berkeringat Pak. Jadi salah satu tanda husnul khatimah seseorang itu adalah meninggal dunia dalam keadaan kening yang berkeringat. Nabi SAW meninggal dunia, kening beliau berkeringat. Ini. Jadi salah satu tanda husnul khatimah. Cuma jangan beristilah pembalas. Imbah Sidin meninggal dunia, lalu kita keluarga memapai misalnya banyu supaya kelihatan keringat. Itu bukan diada-adakan seperti itu. Ini betul-betul alamiah terjadi pada diri seseorang ketika meninggal dunia. Meninggal dunia di malam Jumat itu juga bagian daripada husnul khatimah. Kemudian meninggal dunia tanda atau alamat husnul khatimah. Kemudian meninggal dalam keadaan tenggelam, itu juga meninggal dalam keadaan syahid. Cuma bukan dikejar warga malah. Amun dikejar warga, maling sanganya Sidin buka ke sungai, nah, kemudian kada bisa berkunjung, lalu tenggelam. Ini bukan mati syahid, ini mati konyol namanya. Kemudian seseorang meninggal dunia dalam keadaan tertimpa bangunan, gempa misalnya, maka itu juga mati syahid. Kemudian wabah penyakit, itu juga mati syahid. Seorang ibu ketika melahirkan anaknya meninggal dunia, ini juga mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak, bukan hanya di medan perang, tetapi banyak celah-celah bagi kita untuk bisa meraih kematian dalam keadaan syahid. Kemudian selanjutnya adalah wa'an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari kata Nabi, talqin. Jadi talqin itu secara bahasa ajari, tuntun. Kapan kita menuntun? Tuntun itu adalah ketika orang itu menjelang kematiannya atau sakaratul mautnya. Jangan imbah selesai.
Amun orang itu sudah meninggal dunia, apa yang ada apa-apa lagi? Kira kau lagi kita menuntut. Jadi kita disuruh untuk menuntut. Jadi mentalkin itu artinya menuntut. Menuntun orang itu ketika dia menjelang sakaratul mautnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bisa menjadi wasiat bagi keluarga, anak, istri misalnya. Nah, kalau abah meninggal dunia menjelang sakaratul maut, menjelang kematian, tolong dampingi, bisikan di telinga kanan abah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu perkara berat, Pak, karena menjelang sakaratul maut itu setan pun datang menggoda manusia. Ketika itu manusia dalam keadaan kehausan, setan menawarkan air. Setan menawarkan air kepada kita. Maka pada saat itu ada orang yang terjebak dengan buju rayu setan, ada juga orang yang bisa selamat dari gangguan-gangguan syaitan. Jadi tawaran, apalagi orang yang mohon maaf nih memiliki simpanan jin. Nah, jin itu walaupun sebaik-baik jin baik, bisa datang menjelang sakaratul maut kita. Lalu dia minta akui, aku adalah sebagai Tuhanmu, aku kan sudah membantu dalam hidupmu. Maka ketika menjelang sakaratul maut itu dia datang. Dia datang minta agar dia diakui sebagai Tuhan. Maka pada saat orang tadi mengakui sebagai Tuhan, dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi wasiatkan kepada keluarga, anak atau istri kita, tolong bisikan, lantunkan atau juga ajari di telinga kanan ayah, di telinga kanan bapak misalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Kalimat la ilaha illallah itu walaupun pendek tetapi sulit ketika menjelang sakaratul maut. Belum tentu orang yang utama pun misalnya dia belum tentu bisa meraih keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah menjelang akhir hayatnya. Ini yang menentukan amal. Ada orang yang meninggal dunia ketika dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Skakmat, skakmat. Rupanya sidin semasa hidup bercatur terus sidin. Nah, akhirnya keingatan itu aja, Pak. Nah, keingatan skakmat aja. Nah, jadi tuntunkan kalimat la ilaha illallah menjelang sakaratul maut. Kalau orang itu sudah mengucapkan, melantunkan, tidak perlu diulang-ulang lagi, Pak. Berat itu. Jadi cukup sekali saja, mudah-mudahan itu menjadi penutup dari kalimat yang dia ucapkan. Walaupun tidak nyaring misalnya, hanya bergerak mulutnya saja, maka cukup itu saja. Mudah-mudahan itu menjadi penutup kalimat yang dia ucapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi dengan kalimat la ilaha illallah bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh seorang ustadz di Rumah Sakit Islam Jakarta. Jadi beliau pernah menghitung dari 1000 orang yang pernah beliau ajari. Jadi beliau ini kan menuntun di rumah sakit karena tugas beliau salah satunya itu. Ketika ada orang menjelang sakaratul maut, beliau mendampingi. Kata beliau, dari 1000 orang yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Pak, dari 1000 orang, ternyata hanya 7% saja. Berarti hanya 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat tersebut, Pak. Hanya 70 orang saja. Lalu Ustadz tadi pun mencoba untuk mencari tahu apa rahasia di balik almarhum atau almarhumah tadi mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu didatangi pihak keluarga, ahli waris, apa disurvei, ditanyai satu persatu. Ternyata almarhum ini adalah orang yang rutin sholat berjamaah. Almarhum ini, kata ahli warisnya, orang yang rutin baca Al-Quran. Orang ini adalah orang yang rutin bersedekah. Ini adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya asal kebaikan itu rutin kita kerjakan, maka insya Allah itu akan menjadi penolong bagi kita, memudahkan bagi kita, Pak. Kayak seperti Bilal misalnya. Bilal amalannya apa, Pak?
yaitu setiap kali berwudu beliau tidak lupa untuk sholat 2 rakaat. Jadi amalan apa saja itu bisa menjadi andalan kita, tapi rutin kita kerjakan. Maka itu sahabat ketika bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang Allah cintai? Kadang-kadang Nabi menjawabnya berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Satu sahabat misalnya kata Nabi apa? Birrul walidain. Yang lain misalnya jihad fi sabilillah. Yang lain Nabi SAW pun menegaskan as-salatu ala waktiha, misalnya salat di awal waktunya. Nah, beda-beda Pak. Ini tergantung. Yang penting sebenarnya dawam kita mengerjakan amal yang menjadi rutinitas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wan Maqil bin Yasar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas orang yang meninggal dunia bacaan Yasin. Ternyata riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Bahkan ada yang menyatakan dari para ahli hadis itu adalah riwayat yang maudhu, palsu. Nah, jadi apa Pak yang kita bacakan ketika orang itu sudah meninggal dunia? Ketika kita takziah, maka minta ampunkanlah untuk saudaramu. Jadi ketika dikubur juga demikian, ketika kita takziah pun juga hendaknya kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, sebagaimana doa yang kita baca ketika sholat jenazah. Jadi pada saat takziah itu jangan asik ngobrol aja di muka rumah almarhum, apalagi sampai berokokan misalnya di muka pepandiran asik. Malaikat akan mengaminkan Pak apa yang diucapkan oleh mereka yang hadir ketika itu. Maka itu ketika kita takziah sempatkan masuk, kemudian kita berdoa untuk si mayit dengan doa ampunan. Ya Allah, ampunilah akan beliau. Bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah, karena masalah apa ya? Kalau misalnya kada hafal yang panjang, cukup dengan Allahumma gfir lahu saja cukup. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu misalnya. Kalau misalnya kita kada hafal yang panjang. Nah, ini jadi yang penting pada saat itu berdoa. Ini juga mungkin bisa kita sampaikan kepada ahli waris kita. Jadi pada saat menjelang sakaratul maut, kita juga beritahukan, bacakanlah la ilaha illallah, tuntunkan. Jangan kena di sebelah kiri menyuruh membaca Al-Fatihah, di sebelah kanan menyuruh membaca ayat kursi, dibatis menyuruh membaca surah Yasin. Bingung anak meninggalnya apa juga dibaca aja sini. Nah, jadi bacalah la ilaha illallah. Begitu juga kita perlu wasiatkan kepada ahli waris kita ketika kita meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia, maka mohon ampunkanlah, mohon ampunkan Pak. Ini kadang-kadang Mbak Andakan Pak di atas kepala sidin buku. Nah, hadir ini karena disediakan buku aja dibacanya ya lagi di hadapan jenazah. Jadi ampunan yang kita mintakan untuk si mayit, ampunan. Nah, ada contoh dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Salamah. Nabi pernah menjenguk Abu Salamah pada saat itu. Wa qad syaqqa basaruhu, pada saat itu mata dari Abu Salamah sudah terbelalak, artinya dia sudah meninggal dunia. Fa'aghmadahu, lalu Nabi menutup matanya. Jadi Nabi katubat. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita saksikan baru meninggal dunia, biasanya matanya terbelalak, maka hendaknya pian tutup matanya. Jadi pejamkan, kemudian mulutnya terbuka, kita ikat dengan menggunakan tali. Nah, kemudian kaki-kakinya kita luruskan. Biasanya kalau baru meninggal dunia masih lemas kakinya, itu bisa kita luruskan. Tapi kalau sudah terlanjur misalnya terlipat ke apa, itu sudah semakin keras, maka masih bisa dengan menggunakan minyak Pak untuk meluruskan kakinya. Nah, tsumma qala, kemudian Nabi berkata, bersabda,
idza qubida atba'ahul basar, sesungguhnya roh itu apabila dicabut dari jasad seseorang itu akan diikuti oleh matanya, Pak. Maka itu wajar kalau ada orang meninggal dunia itu terbelalak, Pak. Jadi jangan pian padahkan, macam ini menceleng mati jadi hantu apa nih? Jangan seperti itu, Pak. Itu sudah lumrah. Normal, orang meninggal dunia memang kata Nabi diikuti oleh matanya, terbelalak ke atas. Jadi dari kaki dulu ditarik rohnya, kemudian ke betis, paha, dan seterusnya sampai ke bagian ubun-ubun. Baru dicabut, kemudian pada saat itu akan diikuti oleh matanya. Maka itu Nabi SAW melihat Abu Salamah pada saat itu meninggal dunia dalam keadaan terbelalak. Ketika Nabi SAW bersabda demikian, fadajjan nas min ahli, keluarganya pun berteriak, Pak, berteriak-teriak, keluarganya meninggal Abu Salamah ini. Nah ini hati-hati, Pak, berteriak itu sama dengan meratap, Pak. Kalau menangis itu lumrah, beda. Yang dilarang itu adalah meratap, beda dengan menangis. Kalau menangis itu sesuatu yang normal. Maka silahkan ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia lalu kita menangis, itu tidak dilarang di dalam Islam. Jadi ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim, putra Nabi SAW bernama Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi pun menangis ketika itu. Lalu para sahabat bertanya, wa anta tabki, wahai Rasul, pian menangis kah? Kemudian Rasul pun menjawab, innaha rahmah, sesungguhnya tangisan itu kata Nabi rahmat. Wala taqul, yang dilarang itu adalah kecuali kita tidak boleh atau dilarang untuk mengucapkan sesuatu yang mirip dengan meratap. Nah, kalau di zaman jahiliyah itu kan merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, itu meratap. Memang perbuatan itu tidak ada lagi sekarang, Pak. Sudah tidak ada orang yang merobek-robek baju. Tapi mirip dengan perbuatan itu masih berlangsung di antara kita kaum muslimin. Keluarga Sidin meninggal dunia, lalu Sidin menangis meraung-raung, Pak, meraung-raung. Bahkan ada misalnya ketika suami meninggal dunia, lalu istrinya pun berkata, wahai Allah, kenapa pian matikan Sidin berdahulu, jaka ulun aja berdahulu, misalnya. Jadi kadang-kadang mengeluarkan ucapan-ucapan yang seolah-olah menolak takdir Allah itu sama dengan meratap. Jadi kalau menangis itu boleh, tapi yang dilarang itu adalah meratap. Wala taqul la tad'u ala anfusikum, kata Nabi, jangan kalian mengucapkan. Jadi tad'u itu memang berdoa, tapi maksudnya jangan mengucapkan ala anfusikum, atas diri kalian, illa bi khair, kecuali yang baik-baik saja. Jadi kecuali kata-kata kita yang baik-baik saja, Pak, ketika kita ditimpa musibah. Jangan kita berkata-kata seolah-olah menolak takdir Allah. Nah kalau menangis sering boleh, Pak. Bahkan misalnya nih, ketika menangis hendak mencium jenazah itu boleh. Mencium jenazah itu boleh, silakan. Misalnya sebelum ditutup jenazah itu, lalu masing-masing keluarga, misalnya anak-anak, beliau mencium dulu satu persatu, itu hukumnya diperbolehkan. Silahkan saja untuk mencium jenazah. Ujar kada boleh menetes air mata, sebenarnya kada dapat baik dalil yang menyebutkan itu, sebenarnya tidak ada. Jadi kalau memang Sidin menangis pada saat itu ya kada masalah, sebujurnya tidak menjadi masalah bagi jenazah. Yang dilarang itu meratap, Pak. Jenazah itu akan diazab di dalam kuburnya disebabkan karena ratapan keluarganya. Lalu para orang-orang bertanya, kok kenapa yang meratap itu keluarganya, kenapa jenazah yang diazab di dalam kuburnya? Maka para ulama dalam mensyarah hadis ini kata mereka apa? Karena si almarhum ini tidak mendidik keluarganya ketika masih hidup agar jangan meratap terhadap dirinya apabila meninggal dunia. Nah, itu pesan bagi kita kepada anak-anak atau juga kepada istri atau juga istri kepada suami, pada saat nanti meninggal dunia tolong jangan meratap. Ikhlaskan, karena itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlaskan, itu semua takdir
Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat itu tu'minu ala ma taqulun. Malaikat itu kata Nabi akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau yang ada itu mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka malaikat akan mengaminkan. Tapi kalau kita mohon ampun, ya Allah ampunilah akan beliau, maka malaikat pun akan mengaminkan apa yang kita doakan untuk si mayit. Tsumma qala, lalu Nabi pun bersabda, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah akan Abu Salamah. Ya, jadi doa pengampunan, Pak. Jadi ketika kita takziah, tolong doakan Allahumma gfir lahu misalnya. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Angkatlah ya Allah derajatnya menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah, mudahkan lisannya, fasihkan ketika di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan cahayailah kuburnya, karena kubur itu gelap gulita. Kemudian wakhluqhu fi aqibi, ya Allah gantikanlah setelahnya untuk keluarganya yang lebih baik daripada apa yang telah ditinggalkan. Nah, akhirnya apa Pak? Doa Nabi ini dijawab oleh Allah, Pak. Ternyata setelah itu Nabi menjadikan istri daripada Abu Salamah sebagai istri beliau. Setelah masa iddahnya selesai, kemudian Nabi meminang yang namanya Ummu Salamah. Jadi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari suami sebelumnya. Dipersunting oleh manusia terbaik di atas muka bumi ini, maka ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi Ummu Salamah. Kemudian selanjutnya adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terikat akan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi, Pak. Ini bahaya, perkara muamalah ini sangat berbahaya, Pak. Kita mengambil tanah orang sejengkal aja, Pak, sejengkal, apalagi sehektar diambil. Ini sejengkal aja, Pak. Kita pindah patok tanah orang, mengambil tanah orang, maka akan dikalungkan untuknya 7 lapis tanah pada hari kiamat kelak. Membawa diri masing-masing aja, Pak, sudah tidak karuan rasa pada saat di akhirat kelak, apalagi yang dijinjingnya itu adalah 7 lapis tanah. Nah, dalam perkara muamalah hutang piutang itu juga berat, Pak. Maka itu kan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, maka hendaklah tulis, kata Allah, Pak, tulis besar atau kecil hutang kita, maka hendaknya ditulis. Maka itu juga ada jaminan, Pak, ketika berhutang. Kenapa mesti ada jaminan? Ini sebagai perlindungan agar ketika orang yang berhutang ini kada kau bayar, maka itu sudah di cover dengan yang namanya jaminan, Pak, yaitu gadaian, barang gadai. Karena perkara hutang ini berat, Pak. Sampai-sampai ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lalu ketika itu Nabi memegang kening beliau, kecelakaan apalagi yang akan datang atau menimpa kaum ini, kata Nabi. Pada saat itu para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul? Maka Rasul pun berkata, sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia dalam jihad fisabilillah, kemudian seandainya dihidupkan lagi untuk kedua kalinya, kemudian meninggal lagi, dihidupkan lagi untuk ketiga kalinya, meninggal lagi 3 kali dalam jihadnya, Pak, maka apabila orang itu masih terikat akan hutangnya, hutang itu akan membebaninya, tidak bisa dia merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya gara-gara hutang, Pak. Maka itu jar orang bahari kan, amun ada orang berhutang kada dibayar hutangnya sampai meninggal dunia, maka arwahnya itu mengawang-awangnya, kada diterima bumi, kada diterima langit. Sebenarnya kada dapat, malah semua orang pasti diterima ruhnya, akan menghadap Allah. Tinggal bagaimana dia mempertanggungjawabkan apakah dia dalam maksiat atau juga dalam kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famatat. Jadi ada seseorang yang
dia terjatuh dari kendaraannya, kemudian dia meninggal dunia. Iksiluha bima'in wasidri. Jadi kata Nabi, mandikanlah dia dengan air biasa. Kemudian air yang kedua adalah dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, daun bidara sekarang sudah banyak, Pak. Ekstrak daun bidara ada di mana-mana, di supermarket juga sudah ada jualan ekstrak daun bidara. Kalau seandainya tidak ada daun bidara, maka boleh diganti dengan sabun, Pak. Boleh air sabun. Kemudian waqafinuhu fi thawbihi, dan kafanilah dia menggunakan kainnya. Belum tidak tahu apakah orang ini umroh. Kalau umroh memang menggunakan kainnya, Pak. Jadi kalau umroh itu dia misalnya menggunakan umroh atau haji, dia meninggal dunia dalam keadaan umroh atau hajinya, maka dia dikafani menggunakan 2 helai kain yang dia pakai. Tapi kada istilah malah ini ada orang yang istilah karena membawa bulik kain ihramnya. Iba dicuci dengan jam-jam di sana prosesinya, lalu dibawa bulik gasan apa? Biar gasan mengapaniku kena pada saat aku meninggal dunia. Apa gerak khasiatnya? Nah, ini macam-macam apa ini? Prasangka orang. Tapi sebenarnya tidak ada khasiat apa-apa, baik. Kain, sekedar kain, sekalipun dicuci dengan air jam-jam sekalipun, maka tidak ada faedah atau manfaat apa-apa. Jadi tidak ada kekhususan. Kalau misalnya kalau menggunakan kain yang digunakan untuk haji atau umroh, kain ihram misalnya, malaikat silau misalnya, lalu kada bertakut, itu kada ada. Jadi kada istilah malaikat melalui aja misalnya, lalui aja, kada usah bertakut, kada ada. Pasti malaikat itu akan bertanya kepada seseorang ketika dikebumikan, ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Sekalipun para pelayat itu masih berada di atas kubur, Pak, maka malaikat akan pasti datang menanyai tentang beberapa perkara kepada si mayit. Jadi walaupun pian batungguan kah sebulanan di atas kubur sidin, maka malaikat akan datang juga, Pak. Jadi tidak mesti 3 langkah kaki dari pelayat itu berlalu misalnya baru malaikat datang, tidak. Sesungguhnya ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, kemudian kita tumpukan dengan tanah, maka pada malaikat akan datang kepada si mayit untuk bertanya tentang beberapa perkara. Marrabbuka. Maka itu kan kita setelah menguburkan, maka kata Nabi apa? Kata Nabi pernah bersabda, istaghfiru li akhikum. Mohon ampunkanlah untuk saudaramu. Wasallu lahu tathbit, mintakanlah ketetapan hati untuknya. Maka ini dalam doa di kubur itu kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa wasi' barkhalahu waqsilhu bima'in wa taljin wa naqih minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi fitnatal qabr wa adzabah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffau 'alal iman. Allahumma tsabbit imanahu wa tauhidahu bi kalimati la ilaha illallah kama tsabbatallah lil ladina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Jadi kita minta agar si mayit ini ditetapkan kalimatnya, dipasihkan lisannya ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tetapkanlah keimanannya dalam simpul la ilaha illallah. Ini adalah doa kita setelah jenazah itu dikuburkan. Kalau misalnya kada tahu barisnya, hukah, hakah, humakah, humkah, kada apa-apa, tidak menjadi masalah. Pian membaca hu aja semuaan, misalnya laki-laki misalnya pian ya jelas hu kan, kalau perempuan seyogianya ha, tapi pian misalnya kada tahu ngalibanan merubah domirnya nih, maka pian sambat hu aja semuanya domirnya, itu tidak mengapa.
karena konotasinya mayit. Nah, mayit itu kan laki-laki, maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya pian tahu perubahan domirnya, maka silakan Allahumma gfir lahuma misalnya, Allahumma gfir lahum misalnya, silakan pian ganti. Tapi kalau kada tahu baik, maka tidak menjadi masalah. Pian dengan bahasa Indonesia pun insya Allah itu akan menjadi doa kita bagi si mayit. Misalnya pian kada tahu Arabnya, lalu pian bisa dengan bahasa Indonesianya aja karena masalah. Ya Allah, ampunilah akan beliau, rahmatilah akan beliau, luaskanlah akan kuburnya, luaskanlah dari sisi kedua sampingnya misalnya, kemudian basuhlah segala dosa-dosanya, ya Allah, sebagaimana putihnya kain yang bersih dari noda dan juga kotoran dan segala macamnya. Jadi silakan kita berdoa dengan bahasa Indonesia, tidak mengapa. Nah, kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu wusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya, wallahi ma nadri, kami tidak tahu. Jadi pada saat itu mungkin para sahabat ada yang tidak mengetahui. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Nabi kepada kami, wa nahnu nughassilu ibnatahu, ketika itu kami sedang memandikan jenazah anak beliau. Faqala, lalu Nabi bersabda, iksilnaha salasan, mandikanlah dia 3 kali, kata Nabi. Kebetulan anak perempuan Nabi yang meninggal dunia, mandikanlah dia dengan mandi 3, au khamsan, atau mandi 5, au aktsara min dzalika, atau yang lebih daripada itu. Jadi mandi ganjil itu boleh 3 baik, boleh 5, boleh 7, boleh 9, atau boleh lebih daripada itu. Misalnya nih, ketika mandi 3 ternyata masih ada kotoran yang keluar, maka lanjutkan dengan mandi 5. Kalau mandi 5 ini ternyata masih juga keluar kotoran, maka bisa kita lanjutkan dengan mandi 7. Nah, jadi mandi 3 itu bukan dalam artian 3 kali cibuk, ada Pak Abu 3 kali cibuk kedikitan benar. Mandi 3 itu maksudnya mandi pertama dengan air biasa, mandi kedua dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, kemudian mandi ketiga itu adalah air yang dicampur dengan kapur barus, kapuran atau kapurin. Jadi sesuatu yang itu adalah kapur barus kita. Nah, kalau seandainya ternyata masih keluar kotorannya, apalagi misalnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan, mohon maaf nih, kencing manis misalnya dan segala macamnya, untuk bisa menghindari fitnah, agar orang yang datang itu tidak tercium bau dari almarhum, maka kiat-kiatnya bisa dengan ini Pak, ditutupi menggunakan yang namanya plastik. Jadi bagian mana yang luka, bekas misalnya kencing manis, maka itu bisa ditutupi dengan plastik Pak. Jadi silakan saja setelah kita bersihkan misalnya seadanya, lalu setelah itu kita tutupi dengan plastik agar setelah memandikan itu tidak menimbulkan bau. Atau misalnya ada orang yang sehabis kecelakaan, pendarahan itu masih terus terjadi, masih keluar Pak. Ini kan bisa menimbulkan fitnah. Misalnya setelah kita kafani ternyata masih mengeluarkan darah yang pada akhirnya bisa menyebabkan kafannya itu berwarna merah. Khawatirnya nanti akan muncul fitnah di kalangan para pelayan, ada pemandangan ini itu dan segala macamnya. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka bisa ditutupi dengan plastik Pak. Bagian yang luka tadi tutupi dulu dengan kapas dan segala macamnya, kemudian setelah itu kita tutupi dengan plastik agar tidak menumpah lagi darahnya. Ini bisa dilakukan. Jadi mandi 3 boleh, mandi 5 boleh, mandi 7 boleh, mandi 9 yang penting ganjil. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.